Jadi jelas seperti kisah Ayub, kisah Yunus diakhiri dengan penyerahan diri setelah memberontak kepada Tuhan. Bila Ayub mengakhiri perjalanan imannya dengan mengakui kebenaran Allah secara eksplisit, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub ya, Ayub 42 ayat 6. Karena di dalam hati Ayub itu udah bergelora dia. Padahal yang menyebabkan Ayub itu rusak itu adalah iblis. Lalu pengakuan Yunus terjadi dalam kediaman dan keheningannya. Nah, kalau Yunus terbalik, kediaman dan keheningannya. Nah, maka Pak Agus tanya, apa yang terjadi dengan Nabi Yunus? Dia diam dan hening. Ada dua diam dan hening ini. Dia kembali kepada rumah Bapa di surga atau ya kan? Karena dia tidak kembali ke Yerusalem nih. Karena dia membuat rumah atau membuat pondok. Ya. Apa yang dilakukan Nabi Yunus setelah itu? Dia membuat pondok tuh di ujung timur dari kota Niniwe, di luar kota Niniwe. Lalu pengakuan Yunus terjadi dalam kediaman dan keheningan. Nah, pesan dan penerapan. Karakter Tuhan Allah yang pengasih dan penyayang dalam Yunus bab 4 ditampilkan oleh Yesus saat ia mengampuni orang berdosa. Injil Yohanes menceritakan ketika para ahli Taurat dan orang Farisi mendapati seorang perempuan yang berzina, dan menurut mereka si perempuan itu harus dihukum dengan dilempari batu sampai mati. Yesus mengatakan kepada perempuan itu, "Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang." Yohanes bab 8 ayat 11. Karena syarat untuk orang dihukum rajam itu harus ada laki-laki dan perempuannya yang kedapatan berzina. Ini perempuan nih yang dibawa. Jangan-jangan ya itulah terjadi keinginannya. Tapi orang-orang Farisi itu ya akhirnya satu persatu lari dari yang paling tua dan sampai yang paling muda. Karena dia tahu, kan orang pintar. Mana laki-lakinya kok perempuan jadi dibawa? Makanya kata Yesus, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Ya mungkin dia ingin memfitnah Yesus kan. Yohanes 8 ayat 11 itu kan menceritakan tentang itu. Lalu Injil Lukas bab 19 mengisahkan Yesus yang mengampuni Zakeus, seorang pemungut cukai yang dianggap sebagai pendosa besar oleh masyarakatnya karena ia bertobat. Jadi Yesus menggunakan pemungut cukai ini adalah orang yang tidak mengenal Allah. Anggaplah dia sebagai pemungut cukai. Karena pemungut cukai waktu itu dianggap kasta paling rendah. Dia adalah orang yang paling parah, penjilat lah namanya. Dia bekerja untuk penjajah, lalu mendapat duit kaya, tetapi dia dianggap ya udah, kau udah terbuang, pemungut cukai. Jadi Zakeus tuh. Untuk menjadi muridnya, Matius bab 9 ayat 9 sampai 13 kan. Bagaimana Zakeus harus memanjat, dia pendek, dia memanjat pohon, luar biasa tuh. Keinginan dia bertobat tuh sangat kuat. Bahkan dia bilang jika aku memeras orang 4 kali lipat akan ku itu. Mana dia memeras orang, dia dapat gaji. Ya kan? Bahkan ya, Yesus mau makan di rumahnya. Betapa senangnya Zakeus. Karena memang orang Yahudi tidak bergaul lagi. Apa kata Yesus? Pada hari ini anak Abraham pun bertobat. Oh, salah, ya kan? Karena memang Zakeus adalah dari keturunan Abraham. Mau menjelaskan bahwa Abraham itu orang beriman. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu dialah Yesus Kristus. Pada pertemuan ini kita mendalami sosok Allah yang pengasih. Karena kasihnya itu ia menggerakkan pertobatan baik orang-orang pilihannya maupun siapa saja, terutama orang-orang yang memiliki kekuatan, kedudukan dan mandat untuk menentukan kehidupan masyarakat umum sebagaimana orang-orang di Niniwe yang menjadi penguasa dunia saat itu. Nah, jadi semua orang itu diampuni Allah, tetapi bagi kita sebagai orang Kristen, kita harus menjadi berkat bagi diri kita dan sesama. Dan berkat itu mengalir karena kita adalah alat Allah. Jangan lalu tertutup, diam. Mengenai tema pertemuan kita ini ada dua hal yang dapat kita hayati dan terapkan dalam kehidupan kita, yaitu cara Allah menggerakkan manusia untuk bertobat dan pergulatan manusia untuk melakukan pertobatan. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, kita sekarang bergulat. Ya,
Saya dan bapak-bapak bergulat dalam pertobatan setiap waktu, setiap saat. Makanya dalam misa itu atau ibadat Katolik itu kan saya mengaku, ya kan? Sampai 3 kali saya berdosa, saya sungguh berdosa. Ya karena kita adalah orang yang berdosa, butuh pertobatan. Ya kan? Untuk mengampuni dosa kita atau obat kesembuhan dosa kita itu adalah Allah yang memberikan rahmat pertobatan dan penghapusan dosa. Kalau tidak ada Allah, kita tidak bisa sampai ke hadirat Allah. Maka Allah dihadirkan dalam diri Yesus Kristus. Tak seorang pun bisa sampai ke rumah Bapakku. Jangankan doa kita bisa sampai. Ya kan? Tidak bisa sampai doa kita. Melalui perantaraan Yesus lah doa kita bisa sampai. Didengarkan Allah. Karena Allah adalah Yesus Kristus. Nah, perikop Yunus bab 4 ayat 3 sampai 11 Perikop Yunus bab 4 ayat 1 sampai 11 menunjukkan bahwa meski Nabi Yunus sangat kesal menjalani perutusan, namun Tuhan mendampinginya terus-menerus dengan setia dan kasih. Ada memang pengurus gereja ngomel terus dia ini salah, itu salah, tapi dia tetap terus melayani. Ya teruslah melayani walaupun dengan ngomel kan. Ya, saya ingat dulu almarhum Pak Lulu itu siapa sih dia tidak memberikan arahan kepada semua jemaat, semua umat, ya kan? Diingatkan kembali ini itu. Nah, itulah luar biasa. Ya, mungkin banyak yang tidak suka dengan dia kan. Tetapi itulah yang harus disampaikan. Ayo, ini ada kegiatan sampai dibuat WA-nya, ininya, itunya. Luar biasa, Rutan kelas 2A Pontianak ini inovasinya luar biasa. Menggunakan Google Meet dulu, ya kan, Duo, Zoom. Itu salah satu cara mendekatkan diri. Ya kan? Bagaimana kita mau mendengarkan suara Tuhan? Melalui alat-alatnya. Ya, saya alat-alatnya kan. Dan semua hamba-hamba Tuhan itu alat-alatnya. Untuk kita menjadi alat Tuhan yang dipakai untuk mewartakan dan bersaksi kepada semua manusia bahwa Allah itu pengasih dan penyayang. Nabinya telah melakukan tugasnya dengan berhasil, yaitu mewartakan pertobatan kepada orang-orang Niniwe dan mereka bertobat. Itulah misi Yunus berhasil, tetapi dia mau mati. Misi Elia tak berhasil, mau mati juga. Jadi siapa bilang menjadi pelayan itu atau menjadi nabi itu ya kan enak-enak saja? Tidak enak. Perasaannya itu berat. Jadi jangan lalu mengatakan nyaman jadi pastor, jadi pendeta, jadi pastor itu tak kawin. Itu bergulat. Jadi pendeta tuh boleh kawin. Dia juga bergulat untuk setia kepada istrinya. Ya kan? Untuk melayani, ya kan? Apalagi dengan ketertarikan akan dunia yang materialistis ini kan gitu. Ya kan? Kawannya pakai dia jalan kaki, kawannya pakai sepeda. Nah, mulailah timbul kan. Sekian lama melayani hanya jalan kaki. Nah, ketika dikasih sepeda, kawannya pakai motor. Ketika mulai lagi bersungut-sungut, dikasihlah motor. Kawannya pakai mobil, dia juga waduh, pakai motor kena hujan. Beli mobil, ya kan? Lalu kawannya beli mobil lebih mewah, dia juga mau ikut. Akibatnya pelayanan itu tersendat-sendat karena materialistis. Orang lebih suka mendatangi gereja-gereja yang menggunakan AC, ya kan? Sound system lengkap, dengar jelas, ya kan? Yang ada gerakan dan sebagainya, itu terjadi suatu yang namanya materialistis, ya kan? Sudah pakai AC harus pakai sesuatu yang mewah lagi kan begitu. Dan berbagai macam lah fasilitas yang diberikan supaya ya kan undangan Allah setiap hari Minggu itu dihadiri oleh umat dan jemaatnya. Supaya mereka tetap konsisten dalam pertobatan. Akan tetapi kondisi hati dan batinnya belum berdamai. Nampaknya Tuhan bukanlah sosok yang memperalat manusia begitu saja demi tujuannya sendiri. Jadi, ya,
Kita bukan sekedar diperalat, memang kita alat tapi tidak diperalat Tuhan seperti itu. Kita harus juga mendamaikan diri kita sendiri. Maka menjadi berkat bagi diri sendiri dan orang lain. Jangan menjadi berkat bagi orang lain, diri sendiri tidak jadi berkat untuk diri sendiri. Ia memperhatikan kesejahteraan jiwa dan raga orang-orang yang menjadi alatnya. Ia tidak ingin membiarkan mereka mati dengan keadaan kesal hati. Nah itu. Apapun yang terjadi kita tetap ditolong. Kita punya kekurangan, kelemahan. Tetapi Tuhan Allah menegur kita. Terus kita tetap konsisten dalam melayani. Kita tetap datang di tempat ini walaupun dengan penuh. Ya kan? Ya, ada beberapa yang memang sakit. Ya. Sakit tidak ingin mendengarkan firman Tuhan. Ya kan? Itu berbahaya. Kalau sakit jasmani bisa disembuhkan, sakit rohani hanya bisa disembuhkan oleh Allah. Jadi ia tidak membiarkan mereka mati dengan keadaan kesal hati. Sebaliknya, ia menghendaki mereka hidup dalam damai dan mengalami kegembiraan. Sebagaimana yang ia lakukan untuk Yunus. Yunus juga seorang manusia yang rapuh sama seperti kita, akan tetapi kerapuhan ini tidak menjadi alasan bagi Tuhan dan menyalahkannya. Ingat, damai dan sejahtera. Dimanapun kita selalu mengatakan salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Karena kasih, Allah itu adalah kasih. Ya. Salve, salam, ya kan. Nah, karena ia adalah Tuhan pengasih dan penyayang, kerapuhan manusia justru menjadikannya selalu hadir, menyertai dan membimbing manusia untuk bertobat. Kisah Zakius dalam Injil Lukas dapat menjadi gambaran lebih jauh bagaimana Tuhan Yesus yang penuh kasih mendekati orang berdosa sehingga orang tersebut bertobat. Yesuslah yang pertama kali menyapa Zakius dengan memanggil namanya saat ia sedang di atas pohon, ingin melihatnya lewat. Lalu Yesus mengatakan, aku harus menumpang tinggal di rumahmu. Bab 19 ayat 5. Kehadiran Yesus di rumah dan keluarga Zakius inilah yang membuatnya bertobat dengan cara tidak lagi korupsi dan bermurah hati dengan membagikan hartanya kepada orang miskin. Kasih dan penyertaan Yesus menggerakkan orang untuk bertobat. Dari pihak manusia sendiri, pertobatan adalah sebuah perjuangan. Nah, berjuang terus-menerus untuk bertobat. Butuh keberanian untuk bertobat. Seluruh ayat dalam bab 4 dari kitab Yunus menceritakan pergulatan Yunus menuju pertobatan. Perjalanan Yunus yang menyimpang dari kehendak Allah bukan soal tindakan dosa seperti memeras atau membunuh, tetapi keyakinan dan pikiran yang menolak Tuhan yang menuntutnya berbuat tidak adil. Tuhan itu semestinya menghukum orang berdosa itu adil menurut pendapat pribadi manusia. Tapi kenyataannya Tuhan menyatakan diri sebagai yang pengasih dan penyayang. Orientasi pertobatan Yunus mengarah pada persetujuan dirinya akan apa yang Allah lakukan untuk umatnya. Dan ia dengan rela dan bahagia menjadi nabinya. Hidup sepadan dengan kehendak Allah yang menyatakan dirinya. Inilah pertobatan. Tentu saja dalam kehidupan umat beriman, pertobatan tidak berhenti pada pemahaman seperti itu. Orientasi pertobatan Yunus dapat menjadi model pertobatan kita yang selanjutnya. Pertobatan itu kita wujudkan dalam tindakan nyata seperti yang dilakukan oleh Zakius. Kita semua dipanggil untuk menjadi nabi-nabi kasih Allah. Saudara-saudara yang terkasih, bapak-bapak yang terkasih, PR yang kemarin itu memang belum saya kasihkan, ya kan? Memang sengaja, ya kan? Karena ada pertanyaan dari Pak Agus itu, ya kan? Nah, ini nanti akan saya tuliskan. Ini 8 pertanyaan yang akan dijawab. Semoga bisa dijawab ya, pakai tulis tangan, foto, screenshot ke saya secara WA Japri ya. Yang mau, yang tidak mau ya tidak masalah, ya. Karena menjawab pertanyaan ini ya butuh proses panjang. Ya, sekitar 1 minggu lah untuk menjawabnya dari 8 pertanyaan ya, dari yang pertemuan pertama dan kedua. Nanti saya WA-kan pertanyaannya di grup. Yang pertama, bila kita menemukan diri kita atau orang lain bertindak jahat merugikan diri kita dan atau sesama, dalam benak dan keyakinan kita, apa yang Tuhan semestinya lakukan untuk mereka? Yang kedua, hal-hal apa saja yang menghalangi kita untuk dapat bertobat? Yang ketiga, sungguhkah Tuhan yang menyertai dan membimbing kita, bahkan hadir dalam diri kita melalui sakramen Ekaristi yang kita terima, menggerakkan kita untuk bertobat? Yang keempat, bagaimana kita memandang kerapuhan kita? Apakah sebagai alasan Tuhan menjauhi kita, atau kita menjauhi Tuhan? Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga bermakna dan bermanfaat dalam hidup kita.
pertemuan kedua materi BKSN kita pada bulan Kitab Suci Nasional ini, ya, dengan tema nasional. Bulan Kitab Suci Nasional itu adalah Allah sumber kasih dan keselamatan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, masih ada waktu sekitar 20 menit. Nah, ada pertanyaan. Pak Timotius Ngacam tidak hadir ya, tadi dia izin sakit katanya. Pak Agus gimana Pak Agus? Ada yang mau bertanya? Pak Atis adakah Pak Atis? Ngurus orang sakit, Pak Beko sakit. Oh ya, banyak yang sakit ya. Berarti harus pakai masker kembali itu. Saya juga pakai masker. Ya, memang karena memang sekarang lagi ada radang tenggorokan di mana-mana. Jadi Stroke, Pak, stroke ringan. Oh, ada yang Gitu. stroke juga ya? Ya, ini dukung doa Pak. Kayang. Oh, begitu. Jual. Baik. Tidak ada pertanyaan? Bagaimana besok itu, apakah ada ibadat, Pak Andre? Ya, besok ibadah Bapak datang. Ya. Ya, saya akan datang, cuman mungkin agak sedikit tidak jam 9. Kebetulan saya harus mengantar anak saya ke kantor untuk ada sedikit kegiatan. Jadi kegiatannya jam 8, moga-moga nanti jam setengah 10 tuh saya sudah ke situ gitu. Ya. Bisa. Ya, nanti mungkin kalau memang jam 10 pun ya ibadatnya pun singkat saja, paskan jam 11 ya. Jadi seperti biasanya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, nanti ada pertanyaan dari saya bisa dijawab. Ada? Tidak ada ya? Tidak ada Pak. Baik. Boleh Pak? Tidak ada Pak. Ya, baik. Kita tutup ya. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, jadikanlah kami pembawa damai bila terjadi kebencian. Jadikanlah kami pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah kami pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah kami pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah kami pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah kami pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah kami pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah kami sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah kami pembawa terang. Tuhan, semoga kami lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi kami menerima, dengan mengampuni kami diampuni, dengan mati suci kami bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve. Halo, salve.